Tapi nah di sini nih bukan cuman sampai di keren banget itu. Oke, ada apa lagi nih? Abis aku ngepost itu, kayak beberapa jam setelahnya Instagramku tersuspend. Wah. Asli, itu padahal orang-orang lagi banyak yang lihat aku kan. Maksudnya kayak Iya. banyak. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu aku akhirnya bisa tahu karena pas aku nyanyi di 17-an itu, pas nyari Instagram aku nggak ada. Nih si Ziva Magnolia kemana? Suspend. Jujur, aku itu lebih deg-degan sama lagu yang aku nyanyiin, bukan panggungnya itu. Iya, kok bisa? Aku tuh selalu bilang kalau Mas Shofie itu orangnya bener-bener unik banget, kayak nggak bisa ditebak aja. Jadi misalnya Mas Shofie punya lagu yang sebenarnya udah lama banget gitu, terus tiba-tiba dia kepikiran aja sama penyanyi-penyanyi baru nih, kayak dia cocok deh nyanyiin lagu ini. Tapi akunya belum dikasih tahu tuh. Terus langsung kayak aku disuruh main ke rumahnya, sini yuk Zif main, karena kan deket juga rumah. Terus disuruh main, tiba-tiba nyampe yuk remake yuk lagi ini. Tiba-tiba ditelepon, yuk besok rekaman yuk. Terus tiba-tiba dikabarin yuk kita ke Korea yuk. Oke, halo Opal Gang. Balik lagi di Opal Bus Studio di Bustertainment barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya seseorang yang sangat spesial sekali. Ladies and gentlemen, boys and girls, kalau dengar suaranya pasti udah khas banget. Kita punya Ziva Magnolia. Halo. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ziva? Aku juga, puji Tuhan baik, alhamdulillah. Mau nanya deh, apa tuh? Umur kamu berapa sih sekarang? Sekarang? 22. Wow, 22 ya. Masih berasa, gue setiap ngelihat Ziva tuh masih 16 tahun. Astaga. Gitu kan. Suaranya tuh kayak apa ya, selalu cheerful. Kenapa ya? Aku tuh suka bingung tahu. Nah, kayaknya orang-orang tuh suka ngiranya aku masih sekolah tuh mulai dari suara juga, bukan cuman tampangnya gitu. Benar. Tapi of course it's always a great time kalau misalnya ngelihat Ziva kemana-mana, sangat cheerful, sangat positif gitu kan. Untuk kemarin tuh aku sempat nonton nonton TV, terus tiba-tiba ada 17-an. Yang opening ternyata Ziva. Wah, gokil. Wow. Itu gimana tuh ceritanya, boleh nggak ceritain? Itu juga aku deg-degan banget ya, karena biasanya tuh kalau misalnya ada event itu bisa sebelumnya itu dikasih tahu kan, kayak mau ada event ini. Yeah. Nah terus tiba-tiba kayak nggak sampai 2 minggu tuh dikabarin aku bakalan nyanyi di 17-an di istana. Nah di situ tuh aku langsung kayak ini beneran gak sih gitu loh. Karena bener-bener belum pernah juga gitu sama sekali. Dan akhirnya dapat kepercayaan untuk bisa nyanyi di 17-an Istana Negara. Sumpah seneng banget sih. Itu rasanya gimana? Apakah sama aja kayak panggung-panggung yang biasanya atau mungkin lebih deg-degan? Jujur, aku itu lebih deg-degan sama lagu yang aku nyanyiin, bukan panggungnya itu. Karena aku justru dapat energi banyak itu setiap aku manggung. Jadi emang seneng gitu. Jadi kalau nervous soal di atas panggungnya enggak, tapi lagunya. Aku tuh dikasih lagu Zamrud Khatulistiwa. Dan itu susah banget, lagu paling susah buat dihafal. Oh gitu ya? Buat dihafal susah banget. Iya. Karena pemilihan kata-kata dalam liriknya itu kan juga yang jarang kita pakai sehari-hari. Betul. Kan. Jadi emang susah banget itu. Kayak apalagi kebolak-balik juga. Setiap baitnya itu nggak sama. Biasanya kan kalau kita nyanyi ini verse 1, verse 2-nya beda tapi benar-benar beda. Betul. Nah, ini verse 1, verse 2, verse 3-nya tuh mirip-mirip tapi ada yang diubah-ubah gitu loh. Jadi kayak susah banget ngapalinnya. Jadi challenging malah ya di lagunya. Betul, gitu sih. Tapi pada akhirnya ya sukses. Amin, alhamdulillah. Pada suka. Sangat nge-highlight bukan cuma lagunya saja, tapi bukan cuma Ziva juga, tapi kayak culture Indonesia gitu kan ya jatuhnya. Asik sih itu pas 17-an. Nah kalau misalnya kamu gimana kalau ngelihat keluarga atau mungkin orang-orang di luar sana ngelihat kamu pas 17-an jadi openingnya? Itu mereka semua langsung pada nonton. Soalnya aku memang kebiasaan juga yang selalu nonton upacara bendera
tanggal 17-an gitu kan. Bener. Mungkin kita nggak upacara, tapi kita nonton kita di TV. Pasti itu pasti kan? kita nonton. Jadi selalu tahu gitu. Mau dinaikin benderanya, mau pas penurunannya juga. Kita terus kita pasti selalu nonton gitu. Iya betul. Oke. Jadi semua langsung pada kayak, apalagi aku kan langsung ngepost juga kan di hari itu. Terus kayak keren banget banyak teman-teman juga. Tapi di sini nih bukan cuman sampai di keren banget itu. Oke, ada apa lagi nih? Abis aku ngepost itu, kayak beberapa jam setelahnya Instagramku tersuspend. Wah. Asli. Itu padahal orang-orang lagi banyak yang lihat aku kan. Maksudnya kayak banyak. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu aku, akhirnya bisa tahu karena pas aku nyanyi di 17-an itu, pas nyari Instagramnya kok nggak ada nih si Ziva Magnalia kemana? Kesuspend. Kok bisa? Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba emailnya itu dari Instagramnya bilang kalau aku tuh kesuspend aja gitu. Iya. Tapi akhirnya udah balik lagi sih. Oke, siap. Sempet. Mau tahu deh rasanya gimana tuh kalau misalnya Instagram kesuspend, apalagi dengan followers atau pendengar kamu yang ada banyak itu gitu kan? Jujur ya, aku tuh bukan soal kayak karena aku udah banyak followersnya atau gimana, tapi itu semua tuh kerjaan aku dari dulu banget, dari sebelum aku ada di sini gitu, sebelum aku ikut idol gitu. Itu banyak banget archive-an aku suka nyanyi-nyanyi dari zaman aku sekolah, semuanya tuh nggak ada di handphone, tapi ada di account Instagram aku. Kalau itu hilang aku nangis banget sih. Memorinya tuh ada di situ. Kayak banyak banget pencapaian-pencapaian yang dulu gitu. Itu sedihnya sih kalau emang bener-bener hilang. Aku gak bisa bayangin. Sedih banget sih itu. Kamu nyanyi dari umur berapa ya kalau boleh tahu ya? Aku nyanyi itu suka sebenarnya dari umur 2 tahun. Dari 2 tahun tuh aku udah suka nyanyi, suka olahraga. Iya. Terus akhirnya umur 3 yang benar-benar pas udah jelas gitu kali yang ngomongnya, artikulasinya, suka nyanyi. Oke, gila sih. Berarti udah bertahun-tahun kamu bernyanyi. Yang aku pengen tahu adalah nggak bosan apa nyanyi? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak, sama sekali enggak pernah bosan sampai saat ini. Malah semakin sering nyanyi semakin seneng. Oke. Gitu, kayak nggak tahu ya, mungkin emang aku udah tercipta buat jadi seorang penyanyi mungkin. Asik. Amin ya. Ya pastilah ya. Udah banyak banget yang suka mendengarkan Ziva di mana-mana, dan salah satunya di lagu terbarunya nih. Menanti, single baru. Yes, betul. Boleh ceritain dikit gak nih? Apalagi dengan video klipnya yang aku lihat kayak di luar negeri, ini tuh di Korea ya? Itu di Korea, betul. Oke, boleh cerita dikit gak tentang itu? Jadi lagu ini itu kan remake ya, dari kalau misalnya anak-anak tahun 90-an, tahun 80-an pasti tahu Kadea Mirella. Pernah bawain lagu ini, sama Kahitna juga pernah nyanyiin lagu Menanti ini. Dulu sebenarnya ini lagu Menanti ini itu ada di dalam albumnya Mas Yofi yang akan keluarnya kalau saya nanti deh. Lagi ditabung dulu nih, termasuk si lagu Menanti ini. Betul. Jadi mungkin Mas Yofi itu melihat warna suara aku itu cocok untuk lagu Menanti ini. Jadi akhirnya remake, nyanyi. Terus ya kemarin itu juga MV-nya bareng-bareng. Jadi tuh Mas Yofi itu kan kreatif sekali ya. Jadi Mas Yofi, kenapa sih aku ngomongnya suka bolak-balik gitu loh. It's okay. Iya, jadi Mas Yofi itu punya 3 lagu untuk semacam dibikin mini series gitulah, tapi dalam lagu. Jadi ada grup baru bikinannya Mas Yofi, isinya 3 orang, namanya Kim. Itu ada Kak Arsinya, ada Kak Gusti, sama ada Rachel. Nice. Nah, mereka itu punya lagu judulnya Tak Mungkin. Terus abis itu aku sendiri nyanyiin lagu Menanti. Dan Kak Arsi berharap sebaliknya judul lagunya tuh. Dan kita beramai-ramai ini nih, yang punya 3 lagu ini bareng-bareng sama-sama ke Korea buat bikin MV. Gitu. Jadi kita semua udah kayak keluarga sih. Itu seneng banget, aku senang banget beneran. Kayak liburan keluarga gitu ya jatuhnya. Syuting tuh gak kayak syuting, tapi kayak liburan aja, kayak misalnya kita lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ini bagus nih.
kita shot di sini. Oh iya. Gitu. Oh iya, kayak misalnya kayak kita sama orang tua gitu kan ya, terus kayak tiba-tiba ayo foto-foto di sini. Betul, tapi ini video Ini aja video. bedanya, benar. Estetik gitu ya jatuhnya. Wow, asik juga tuh. Gimana Asik experience pas syuting di sananya, especially barengan sama teman-teman yang lain? Itu seneng banget, apalagi saat itu aku syuting di Han River. Itu di situ tuh sebenarnya sebenarnya aku jadi rapper aja nggak bisa. Iya. Maaf ya guys ya, suka belibet nih. Iya. Waktu itu di Han River, aku belum bagian aku tuh untuk syuting. Di situ masih Kim yang syuting. Aku lagi makan ramyun gitu, dingin-dingin. Tiba-tiba ada apaan nih? Orang lari-lari di ujung sana gitu kan, kayak bergerombol orang. Awalnya aku kira bencana alam. Sumpah. Terus gak taunya kok orang malah happy ya. Pas aku lihat ternyata di situ ada artis Korea, NCT. Gitu. Gokil. Iya, jadi mereka lagi variety show gitu. Terus aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Terus aku bikin story kan. Terus orang-orang langsung pada kayak, "Hah, kok bisa? Bohong ya, bohong." Bohong ya. Udah aku bikin video ASEAN nih. Gitu. Beneran ya. Pembuktian gitu ya. Gitu deh, kayak banyak banget deh pengalamannya. Terus apalagi Mas Yofi lucu banget selama di sana. Kayak kan biasanya aku ngelihat Mas Yofi tuh kayak serius gitu kan. Tapi di Korea tuh bercanda terus, kayak seneng banget sih. Oke. Jadi banyak banget hal-hal yang terjadi pas di sana bareng-bareng. Kan biasanya kan kalau orang bilang kalau kita udah jalan jauh sama orang itu kita jadi tahu tuh akhirnya seluk-beluk dari orangnya. Bener gak sih? Dan ternyata fun ya semuanya. Fun banget, seru. Oke, kalau untuk pembuatan musiknya tuh gimana pas kamu diajak terus kayak wah ini kayaknya kamu pas nih untuk nyanyiin lagunya gitu? Mungkin teman-teman ini ada beberapa yang sering dengar. Aku tuh selalu bilang kalau Mas Yofi itu orangnya bener-bener unik banget. Kayak nggak bisa ditebak aja. Jadi misalnya Mas Yofi punya lagu yang sebenarnya udah lama banget gitu, terus tiba-tiba dia kepikiran aja sama penyanyi-penyanyi baru nih. Kayak dia cocok deh nyanyiin lagu ini. Tapi akunya belum dikasih tahu tuh. Terus langsung kayak aku disuruh main ke rumahnya. Sini yuk Zif main, karena kan deket juga rumah. Terus disuruh main, tiba-tiba nyampe yuk remake ya lagi ini. Jadi tidak diketahui, beritahu sebelumnya. Tidak diberitahu. Siap. Gitu, jadi kayak langsung yuk remake lagi ini. Beneran? Ini beneran gak sih Mas? Iya, yuk. Oke. Terus abis itu tiba-tiba nggak ada kabar apa-apa lagi, menjalankan kegiatan seperti umumnya, seperti biasa. Terus tiba-tiba ditelepon, yuk besok rekaman yuk. Siap. Oke, ayo kita rekaman. Habis rekaman, terus kayak hilang lagi. Terus tiba-tiba dikabarin, yuk kita ke Korea yuk. Kayak semuanya tuh full of surprise kalau sama Mas Yofi tuh. Jadi gitu. Nggak ada mikir, yuk kita mau bikin project ini. Nggak diceritain tuh sebelumnya. Iya, jadi benar-benar kalau Mas Yofi, apalagi soal ini ya, musiknya ya, itu udah pekerjaan dapurnya Mas Yofi sendiri yang tahu. Gitu. Jadi kayak tiba-tiba misalnya nih udah di mixing mastering mungkin aja ya. Ini masih aku ngarang aja ya. Asumsi. Saking Mas Yofi itu sangat uniknya, jadi misalnya udah di mixing mastering, tiba-tiba ada ide, dia bisa aja masukin lagi tuh. Gitu. Jadi kayak keren banget sih cara kerja kayak gitu tuh. Aku menarik banget buat aku, karena kayaknya aku tipikal yang suka kayak gitu juga. Dadakan ada ide langsung aku tumpahin saat itu juga. Out gitu. of the box. Betul. Tapi kan ini udah banyak nih yang dikerjakan, apalagi kamu kan sebelum-sebelumnya pun udah banyak tuh lagu-lagu yang cukup hits atau mungkin cukup didengar sama orang-orang gitu. Kan. Ibaratnya udah cukup established gitu sebagai seorang musisi. Nah, pertanyaanku adalah sekarang masih ada gak sih impian mau melakukan sesuatu yang lebih dari ini gitu, atau mungkin ada nggak sih kolaborasi yang pengen kamu kerjakan barengan sama seseorang gitu? Pastinya pengen banget sih, kayak banyak banget yang ada di pikiran aku yang belum sempat tertuang di dalam karya-karya gitu kan. Jadi selama waktu ini nih, waktu-waktu kayak saat ini, kayak sebelum bikin karyanya itu aku seneng banget buat cari-cari inspirasi. Cari-cari inspirasinya itu tuh kadang-kadang nggak melulu soal apa yang aku
alami dalam hidup. Kadang-kadang kayak misalnya aku punya sepupu atau punya teman-teman yang tiba-tiba cerita sama aku, mengeluh soal kehidupannya yang mungkin apa ya, yang sebenarnya orang-orang lain juga ngerasain. Kadang-kadang semakin simpel hal itu semakin relate juga sama orang-orang. Jadi kadang-kadang aku seneng untuk mengambil bukan mengambil sih, lebih ke kayak menerjemahkan dalam bentuk lain dari cerita-cerita orang yang curhat sama aku gitu. Kamu jadi tipenya tuh yang curhat sama orang atau yang lebih dicurhatin lebih besar? Dua-duanya deh kayaknya ya. Sama-sama ya. Iya, tapi aku kalau misalnya aku yang curhat itu lebih ke sama keluarga dan orang-orang terdekat aja, enggak. Iya, tapi kalau mungkin untuk teman-teman mereka curhat ke kamu itu bisa menjadi inspirasi untuk bikin lagu atau mungkin sesuatu karya kamu juga. Betul. Gitu kan ya. Izin juga sih. Kalau misalnya berat dan itu gimana gitu kan. Iya benar. Nah ini kan berarti what's next kalau misalnya aku boleh tahu, apakah mau berkolaborasi sama siapakah gitu, ada nggak sih impiannya? Kalau impian berkolaborasi sama siapa, sebenarnya aku itu keinginanku sih sebenarnya pengen coba, kalau ditanya ya mau duet sama siapa gitu, kayak yang menurut aku rada-rada mirip gitu warnanya tuh sama Caleb sih. Sama Caleb. Caleb J, iya. Emang belum ada ya berarti? Belum kalau sama Caleb. Siap, kita aminkan bersama-sama. Amin ya. Ayo, boleh. Kenapa gitu kamu pengen sama Caleb? Karena kebetulan aku ngerasa selera musiknya dia, cara dia nyanyi, kan R&B pop gitu kan. Itu mirip-mirip sama aku lah gitu. Jadi kayak cocok juga gitu untuk bikin lagu bareng. Oke. Emang kalau kamu bikin musik gitu inspirasinya biasanya dari siapa? Mungkin sebagai penyanyi gitu ya. Kayak siapa sih yang jadi pegangan kamu banget gitu? Sebenarnya aku tuh kadang nyanyi sama bikin lagu tuh suka beda gitu loh. Kalau bikin lagu aku tuh ngarahnya ke K-pop R&B. Oke. Kayak Crush, Zayanti gitu-gitu. Oh, I see. Oh, berarti K-pop R&B tuh yang underground gitu gak sih? Atau bukan ya, yang lebih mainstream juga ya? Yang gimana ya? Aku juga bingung. Mereka juga punya cirinya sendiri gitu loh. Iya. Tapi ketika kita nyanyiinnya pakai bahasa Indonesia langsung Indo banget. Oh gitu ya? Iya. Terus kita nyanyinya pakai bahasa Korea langsung kayak Korea banget. Aku juga nggak ngerti ya formula itu. Iya. Membingungkan sebenarnya masih. Tapi lucu sih kayak kalau ngomongin misalnya tadi songwriting gitu ya kan. Kita ngambil sesuatu mungkin dari luar sana, nothing new under the sun kan katanya. Tapi kita bikin jadi kita banget. Kalau kamu suka ngelihat R&B yang dari K-pop gitu kan, pastinya kita ambil sedikit terus kayak kita bikin jadi diri kita sendiri. Betul. Gak sih? Bener. Nah itu kalau buat kamu sendiri prosesnya kayak gimana biasanya? Ini sebenarnya mengikuti zaman ya. Sekarang itu kan udah banyak banget yang namanya yang kayak instrumen yang bisa kita temuin di YouTube. Gitu aja gitu. Betul. Itu biasa aku searching aja instrumennya, terus aku kayak nyanyi aja dengan ngarang gitu. Oh gitu. Terus tiba-tiba dapet nadanya, terus udah deh kayak nanti diproduce lagi sama timnya sendiri, yang jadinya ada bedanya dong sama, walaupun tetap beda gitu. Misalnya dengan satu instrumen yang sama aja tuh bisa berbagai macam lagu yang keluar gitu. Betul. Jadi itu sih serunya. Kalau emang kita mau cari referensi nih, referensi pengen lagu yang kayak gimana sih? Misalnya kayak lagu Terlukis Indah gitu. Ya udah kalau pengen lagu kayak Terlukis Indah, kita dengerin aja instrumennya, terus nanti kita bikin dari instrumen itu dengan nada yang lain gitu. Oke, berarti kamu tuh nyari-nyari kalau type beat gitu ya. Jadi, yes, betul. Oh beneran. Jadi kayak ini type beat atau ini. Iya beneran. Oh, wow, jadi seorang Ziva juga melakukan hal yang sama gitu ya. Betul. Jadi kayak rapper kamu berarti ya. Iya. Oh, iya, makanya kayak tapi maksudnya kayak
Ya gitulah. Iya gitu. iya. Karena kan kalau rapper kan sering banget tuh kan ada type beat apa gitu kan. Ya udah kita nge-rapin aja gitu. Lo-fi, type beat gitu kan. Yes. Oh, ternyata Dari Ziva situ. melakukan hal yang sama. Oke. That's great. Itu sesuatu yang ya berarti kamu ngikutin zaman banget ya. Ya begitu lah ya. Iya bener. Wah, ini pertama kali soalnya gue bisa ketemu sama seorang musisi dan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan sama rapper atau musisi hip hop gitu. Wow, oke. Buat kamu tapi nextnya, misalnya kamu kan udah bikin musik, kolaborasi sama banyak musisi gitu. Ada yang masih mau dicapai abis ini? Pastinya sih banyak banget yang mau aku capai. Aku tuh aku rasa di luar sana, di luar Indonesia gitu, tipikal suara aku tuh bisa aja ini loh yang mungkin aja gimana ya bilangnya ya bilangnya mungkin aku ngerasa diriku dan kesukaanku tuh cocok sama musik yang ada di luar gitu. Kayak aku suka R&B black music gitu. Dan semoga aku tuh pengen jadi musisi Indonesia yang go internasional juga. Jadi itu sih doaku sih, maksudnya pencapaiannya semoga bisa sampai ke sana gitu. Amin. Pasti sih. Tinggal menunggu waktu saja. Amin ya teman-teman, doain ya. Amin. Not just your music tapi ya kamu sebagai apa ya ngomongnya ya, personanya Ziva itu kayak infectious gitu, kayak sekali datang langsung semuanya senyum gitu kan. Amin. Not just the music tapi you as a person gitu. Itu dapat dari mana sih kalau boleh tahu? Belajar dari mana kayak begitu? Ya ampun, aku nggak tahu ya. Kayak itu setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang gak ada di orang lain gak sih? Betul. Kayak termasuk kakak pun juga aku ngerasa kayak kita nyaman banget gitu loh. Amin. Jadi ya kan mungkin itu gift ya dari Tuhan. Itu gift jatuhnya. Tapi apakah kamu kayak memang orang yang nggak bisa kalau ya misalnya tadi gitu kita ngobrol, ya udah ngobrol aja, you're very outgoing gitu kan? Apakah itu emang dari dulu atau itu memang harus kamu pelajari? Kayaknya emang kayak gitu sih. Aku apalagi senang dan dapat energi tuh dari orang lain gitu. Ekstrovert lah ya. Ekstrovert banget nih ya. Ekstrovert mentok nih jatuhnya. Tapi sebenarnya antara ekstrovert dan introvert. Jadi introverted extrovert. Introverted extrovert. Boleh. Sesuatu ya. Apa yang suka kamu lakukan sendiri? Apa yang kamu suka lakukan barengan sama orang? Yang paling berasa banget ya kalau aku nyanyi sih. Kalau aku nyanyi kan banyak banget tuh orang. Nah di situ aku dapet banget banyak energi kalau kayak orang tuh seneng ngeliat aku. Dan kalau yang aku suka sendiri itu kadang-kadang tetap harus keluar dari rumah, tapi sendiri. Jadi aku kadang-kadang suka kalau lagi libur nih, aku izin buat keluar rumah dan aku macet-macetan aja di tol, bawa mobil sendirian. Oh gitu. Oh jadi kamu ibaratnya bersimulasi jam 7 pagi gitu ya. Jadi orang yang mau ke kantoran gitu ya. Macet-macetan. Iya bener. Oh that's what you do. Tapi siang-siang sih. Siang-siang atau sore-sore. Iya. Terus kayak ya aku seneng banget sendiri, tapi aku kadang-kadang juga seneng banget rame-rame. Ngapain tapi itu macet-macetan kalau boleh tahu? Kayak di mobil gitu. Iya di mobil aja diem aja dan nyanyi atau dengerin radio. Wow, gitu. Semuanya itu berhubungan sama musik ya. Mau itu kamu sendiri keluar, semuanya musik tuh di situ ya. Bener. Kadang-kadang bisa dapat inspirasi juga buat bikin lagu. Kayak misalnya lagi jalan-jalan di tengah-tengah kota, terus tiba-tiba kayak seru gitu ya, bikin lagu mengenai kita tuh lagi seneng sama jalanan di tengah kota gitu. Nice. Kamu kalau nggak jadi musisi berarti kamu nanti bakal jadi apa? Cause music is so, kamu dari tadi ngomongnya musik. Jadi kalau nggak ada musik di dunia ini, kamu bakal ngapain? Astaga, apa ya? Tapi pasti akan ada hubungannya sama entertain ini sih. Bisa aja aku kerja di label mungkin. Oh siap gitu ya, kayak Mbak Eja gitu ya. Belakang layar. Iya.
Oke. Gitu. Anaknya memang suka di dunia entertainment. Betul. What else? Kalau selain musik ada nggak sih project-project yang mau kamu lakukan? Kalau untuk film sih sebenarnya belum. Apalagi ya di luar musik ya. Nggak ada sih. Kemarin aja baru ada rilis series gitu terakhir ya. Siap. Awal-awal tahun kemarin. Iya. Tapi itu semua kan udah kamu lakukan at the end of the day. Yang sekarang kamu lagi getol banget mempromosikan. Memang menanti ini yang barengan sama Om Yofi gitu. Betul. Kan jatuhnya. Jadi kalau misalnya orang mendengarkan lagu ini, enaknya didengarkan di mana nih? Udah ada di maksudnya gimana nih? Enggak, kalau mereka bukan promosi ya. Bukan promosi. Kayaknya menanti ini nih aku sih senengnya dengerinnya di kafe-kafe sih. Jadi kalau misalnya kayak lagi sendirian nih, lagi kerja gitu kan. Playlistnya lagu menanti, terus jadi kayak lebih chill. Oh ya gitu. Iya. Sambil bercanda sama teman-teman. Oh. Itu lagi ya, ini kapan ini keluar lucu juga dia memang ya. Yes. Gimana sih tangannya? Aduh. Tapi Ziva, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol sama kita. It's an amazing honor. Selalu senang gitu kan bisa ngobrol-ngobrol. Amin. Untuk teman-teman yang lagi menonton mungkin mau diajak buat mendengarkan menanti. Ya, buat teman-teman semuanya yang sedang bekerja mungkin, atau yang bentar lagi mau bobo, atau yang belum mandi, ya pokoknya kalian semua nih yang lagi nonton ini, jangan lupa buat dengerin lagu menanti. Udah ada di semua digital streaming platform, ada di YouTube-nya juga. YouTube Mas Yofi ya, tolong langsung di search, kalian langsung kayak kasih lagu ini tuh ke semua orang gitu, biar semua orang bisa dengerin. Kasih juga mungkin ke mama papanya, pasti tahu lagunya. Amin. Oh iya ya, itu di eranya di eranya tuh getol juga itu kan. Getol, sangat getol. Oke. Ziva sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Abis ini bakal nyanyi nggak? Oke, abis ini bakal nyanyi nih berarti nih ya Ziva ya. Kita duet kan? Oh, mau duet nih? Nge-rap kan? Oke, siap. Kalau gitu saya akan suka gitu kan. Let's go. Anyway, Opal Gang jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita dan follow kita di @opal_id. Ladies and gentlemen, boys and girls, ini dia Ziva Magnolia.